Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Azizil Hamid Al-Qawiyil Majid. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammad bin Abdullah alladzi balagha risalatahu wa adal amanah wa nasaha ummah hatta atahu yaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah fa innal muttaqina faqad faza fawzan 'azima. Qawli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khalidin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa ba'd. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman. Allah masih memberikan kita keimanan yang teguh sehingga kita hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini. Dengan iman manusia bisa membedakan mana benar, mana yang salah, mana baik, mana yang buruk. Dan orang beriman hanya akan memilih kebaikan. Di antara kebaikan itu, hari ini kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ini bukti bahwa kita masih beriman. Yang berikutnya, yang kedua, kita aturkan salam sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh panutan teladan seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad maka dia disebut sebagai umat Muhammad. Dan manusia jika sudah disebut sebagai umat Nabi Muhammad maka berhak masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadir di sini jamaah yang dirahmati Allah dalam rangka itu. Terus ingin disebut sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan salah satu ajaran atau tuntunan, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tak lupa kita berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan takwa dan dekat kepada Allah, manusia sukses dunia dan akhirat. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Agama adalah aturan. Agama adalah seperangkat aturan. Orang yang mengaku beragama maka hidupnya penuh dengan aturan. Maka kalau ada orang yang mengaku beragama kok tidak mau diatur, maka hakikatnya dia tidak beragama. Nah, kita ini Muslim tapi atur 24 jam. Bahkan nanti yang membedakan antara satu agama dengan agama yang lain yaitu aturan-aturan itu. Maka tidak diperkenankan mencampur aturan agama satu dengan agama yang lain. Bahkan kita menyebut sebagai orang yang sholih, orang yang baik, orang yang agamis, itu ukurannya adalah bagaimana pelaksanaan atau seorang Muslim itu melaksanakan aturan itu dengan baik, dengan betul atau tidak. Jadi ukurannya adalah aturan-aturan yang dibuat dalam agama Islam, yang oleh para ulama, misalnya Yusuf Al-Qaradawi, peraturan yang ada di dalam Islam ini
ada 5 yang menjadi kekhasan yang itu tidak ada di agama atau aturan yang lain. Yang pertama adalah ilahiyah. Jadi aturan yang kita lakukan hari ini, kita sholat Jumat, nanti sholat asar, ketemu bulan Ramadan, berpuasa, haji. Yang pertama adalah ilahiyah. Ilahiyah itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membuat aturan itu adalah Allah, bukan manusia. Karena kita mengenal ada agama yang kemudian yang membuat aturan itu adalah manusia, atau sistem keyakinan tertentu yang membuat aturan itu adalah manusia. Nah kita itu, manusia itu tidak diperkenankan membuat aturan dalam agama Islam. Lalu tugasnya apa? Tugasnya adalah memahami aturan itu, mempelajari aturan itu. Kalau sudah paham, sudah mantap pemahamannya, lalu kemudian mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, lalu dia mengajarkan. Jadi terus begitu. Maka kelompok ulama, misalnya di MUI, di Majelis Takjid, di Nahdlatul Ulama, misalnya ormas-ormas, atau bahkan di lembaga internasional yang kelompok ulama, OI, ya, itu mereka berkumpul tidak membuat aturan, tetapi memahami aturan, yang kemudian untuk menjawab permasalahan dari ilahnya. Yang kedua, Islam itu syumuliyah. Jadi dia mengatur keseluruhannya. Jadi 24 jam itu kita tidak bisa lepas dari aturan. Kita nanti keluar dari masjid ini apakah tidak ada aturannya? Ada aturannya. Keluar masjid pakai kaki apa yang diucapkan. Kemudian kita kembali ke tempat kerja kita. Aturannya sangat jelas. Bagaimana bermuamalah, kejujuran, dan seterusnya. 24 jam sampai mau tidur lagi 24 jam. Di rumah saja diberikan aturannya di masjid. Lalu kemudian kita berinteraksi dengan makhluk atau manusia lainnya. Yang berikutnya yaitu wakiyah. Wakiyah itu mempertimbangkan kondisi. Jadi keadaan itu bisa berubah, ketentuannya. Sering dicontohkan, jika kondisinya sakit, maka sholatnya boleh duduk. Padahal ketentuannya berdiri. Sedang sakit, ketemu bulan Ramadan, ya boleh membatalkan. Nanti diganti di tempat lain atau di waktu lain. Sedang hamil menyusui, kondisinya sudah lansia, boleh diganti. Jadi mempertimbangkan kondisi. Bahkan sesuatu yang diharamkan menjadi dibolehkan karena kondisi keadaan. Jadi wakilnya. Jadi mempertimbangkan kondisi. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, yang paling penting juga, yaitu syumuliyah, syumul. Yang terakhir adalah akhlakiyah. Jadi agama itu mengajarkan kepada akhlak. Jadi kita beragama itu tidak hanya persoalan benar dan salah, tetapi harus ditingkatkan kepada baik, kepada indah, kepada estetika. Orang sholat itu tidak hanya sekedar menutup auratnya, tetapi kemudian kita mengenakan, orang Indonesia pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Pakaiannya saja ada keindahannya. Kita ada seragam, itu keindahan. Kita dalam makan minum ya, tidak hanya yang halal, tetapi akhlaknya sampai kepada yang thayyib, yang lezat, yang nikmat, yang menyehatkan. Bahkan akhlaknya mengkonsumsi sesuatu sebelum kita makan minum, maka membaca doa. Bahkan doa lupa boleh dibaca di akhir. Jadi aturan dalam Islam ada ilahiyah, akhlakiyah, ada syumuliyah dan wakiliyah. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubina nural yaqin bi hidayatil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada khutbah yang kedua ini mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah semoga kita selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemudahan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang sholih, orang-orang yang melaksanakan ketentuan dengan baik sehingga kita termasuk orang-orang sukses baik itu di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Begitu saya membaca doa, saya mohon jamaah yang membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahum darajat. Allahumma la tada'ana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Wala maridan illa syafaita, wala mayyitan illa rahimta, wala zaliman illa hadaita, wala madluman illa nasarta, wala dainan illa qadaita, wala taliban illa najahta, wala taliban illa najahta, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.